Waalaikumsalam. Saya Anila Budi, kelas 11 S2. Oh iya Anila, ada keperluan apa ya Anila? Ya Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling dengan Ibu. Oh tentu saja ada, dan Ibu sangat senang sekali Anila datang ke ruangan Ibu. Sebelumnya apa kabar Anila? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau baik. Sebelumnya Ibu juga memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Liza Agustin. Inilah bisa panggil Ibu dengan Ibu Liza. Kan ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, Inilah bisa panggil Ibu Bu Liza. Oh iya Bu. Ya saya lah anak Anila. Sebelumnya apakah Anila sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Baru sekarang ini saya mengikutinya Bu. Baiklah Anila, bagaimana kalau Ibu jelaskan dulu tentang konseling kepada Anila? Ya Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskannya untuk saya. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor. Konselornya itu Ibu, dan yang diberikan kepada konselingnya itu Ananda, agar Ananda bisa memecahkan masalah yang Ananda hadapi. Dan konseling ini mempunyai azas-azas kerahasiaan, azas kerelaan, dan azas kemandirian dan yang lainnya. Azas kerahasiaan ini yang paling penting, yang akan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Anila. Selanjutnya di pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya Anila, dan kita akan melakukan pertemuan ini dengan menggunakan waktu 30 atau sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ini ya Anila, dan semoga masalah Anila bisa terselesaikan. Maka kita, kalau jika belum terselesaikan, maka kita adakan lagi konseling lagi, dan kita menjanjikan waktu atau untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah Anila paham? Begitu ya Bu. Begitu Bu. Ya Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu, dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih kepada Anila. Tadinya Anila sudah bersudi mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ya Bu, sama-sama. Baiklah Anila, coba sekarang Anila ceritakan apa yang mengganjal di hati Anila saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksudnya Anila? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahin oleh guru gitu, saya langsung ketakutan dan deg-degan gitu Bu. Coba Anila ceritakan dengan jelas kapan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak om saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain tiba-tiba saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetaran dan ketakutan. Ya, sangat memahami perasaan Anila saat ini. Pasti Anila sangat terganggu dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi Anila sekarang sedang mengalami trauma akibat Om Anila yang sering memarahi Anila. Bagaimana menurut Anila? Ya begitulah Bu. Anila sudah menyadari dan merasakan
bahwa Anila saat ini sedang mengalami trauma. Ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang Ibu ingin lihat dari Anila. Dan lebih baiknya kita merumuskan tujuan kita dalam konseling ini dulu. Iya Bu, saya setuju. Boleh nih. Baiklah Anila, Baiklah Anila, tujuan konseling kita hari ini yaitu agar Anila bisa menurunkan kecemasan yang Anila rasakan. Maksud Ibu di sini, konseling ini berupa Anila mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anila rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi tadi kan tentang tujuan konseling kita dan apa harapan kita yang akan kita wujudkan hari ini. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, kita diperlukan teknik atau cara-cara yang mudah Anila lakukan nanti. Di sini Ibu punya dua cara. Nah, di cara yang pertama ini ada namanya teknik relaksasi. Teknik ini agar ketegangan yang Anila rasakan dapat direduksi sehingga Anila bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik desensitisasi sistematik. Yaitu teknik ini di mana Anila akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Anila tadi trauma, mulai dari yang Anila anggap rendah, sedang, dan sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Anila juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, sekarang silakan Anila mulainya ya, yaitu rilekskan tubuh Anila, ambil posisi duduk yang nyaman. Anila nyamannya duduk kayak gini atau mau bersandar saja? Kayak gini aja. Oke. Kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan juga melalui mulut Anila. Lanjutkan hingga Anila benar-benar merasa nyaman dan rileks. Coba Anila, tarik nafas, terus lepaskan. Bagaimana Anila? Saya sudah merasa rileks Bu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua ya. Pejamkan mata Anila dan tetap melakukan relaksasi Anila. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Anila membayangkannya dan Anila merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Anila ya, mengerti? Oke, bagus sekali. Mari kita mulai ya Anila. Tetap rileks. Bayangkan Anila sedang bermain. Anila pejam matanya ya. Bayangkan Anila sedang bermain dengan saudara Anila di ruangan keluarga dan Om Anila ada di situ juga. Kemudian sepupu Anila bertengkar dengan saudara Anila dan menangis. Lalu Tante Om Anila menghampiri kalian. Sekarang Om Anila mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka mata Anila. Relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan secara perlahan dari mulut hingga Anila benar-benar tenang. Sudah Bu. Sekarang bagaimana perasaan Anila? Saya ngeri Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan Om saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Anila, dan Anila sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Anila sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana Anila?
Ya Bu, jadi ini harus dilatih lagi Bu. Tentu kita akan mempraktikannya lagi. Baik Bu. Bagaimana keadaan Anila sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi Bu? Kalau begitu, ibu selalu ada di ruangan ini. Kalau Anila sedang ada kegiatan belajar, Anila bisa datang ke sini. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Ya Anila, saya senang Anila sudah mau berbagi dengan ibu dan ibu selalu menunggu kedatangan Anila selanjutnya. Baik Bu, saya permisi dulu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Pagi Bu. Pagi Anila, silakan Anila. Iya Bu, saya mau melanjutkan konseling yang kemarin. Oh iya, bagaimana keadaan Anila hari ini? Baik Bu. Syukurlah Anila kalau baik. Baiknya sebelum kita melanjutkan teknik konseling kemarin, Ibu mengingatkan kembali ya Anila, bahwa masalah Anila itu mengalami masalah trauma dari pengalaman Nila terhadap orang yang memarahi Anila. Dan untuk itu dalam konseling ini kita menggunakan dua strategi, yaitu teknik relaksasi dan teknik desensitisasi sistematik. Nila masih ingat langkah-langkahnya kan? Iya Bu, saya masih ingat. Good, oke, bagus sekali Anila. Kita mulai tekniknya lagi Anila. Sekarang relax dan ambil napas dalam-dalam, pejamkan mata Anila. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya tadi memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang Anila berada dalam suatu ruangan keluarga. Di sana ada anggota keluarga Anila, termasuk Om Anila yang tadi. Anila sedang bermain dengan saudara-saudara Anila. Tiba-tiba saudara Anila bertengkar dengan anak Om Anila tadi. Dan kemudian Om Anila marah sekali kepada Anila. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata Anila dan relax lagi. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan Anila? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax saja ya Anila, karena semuanya butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali Anila, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan Anila? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan memukul. Pejamkan mata Anda. Bayangkan seseorang yang sedang marah sekali, bahkan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata Anila dan relax dan tenangkan diri Anila dulu. Ngeri Bu. Oke. Anila sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi ya Anila. Semua itu kan butuh perjuangan dan Anila sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Baik, mari kita mulai lagi ya Anila. Pejamkan mata Anila. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Bagaimana? Apakah Anila sudah bisa melewatinya? Sudah Bu. Oke. Sekarang buka mata Anila, relax, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut perlahan. Bu, saya sudah lebih baik Bu. Bagus, Anila sudah berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi Anila harus tetap semangat
dan jangan cemas atau takut lagi ketika melihat orang yang marah-marah ya Anila. Ya Bu. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin Anila bicarakan? Sepertinya tidak Bu. Tapi jika ada sesuatu saya boleh menemui Ibu. Oh, tentu saja boleh Anila. Ibu senang sekali jika Anila mau berbagi dengan Ibu, mau bercerita dengan Ibu. Kalau begitu, kita akhiri ya Anila. Ya Bu. Selamat siang juga. Sudah Bu. Sekarang bagaimana perasaan Anila? Saya nyuri Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan, om saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu.